الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khutbah-khutbah saat ini membahas berkenaan dengan Perang Ahzab. Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Perang Ahzab adalah sebagai berikut. Ketika kaum musyrikin gagal meraih keberhasilan meskipun telah menyeberangi parit dan bahkan menghadapi kekalahan yang berat, mereka semua bersepakat untuk melancarkan serangan bersama-sama pada pagi hari tanpa ada satupun yang tertinggal. Mereka mempersiapkan diri sepanjang malam dan tiba di parit di hadapan Rasulullah SAW sebelum matahari terbit. Kaum musyrikin mengepung parit dari segala arah dan mengarahkan satu pasukan ke arah tenda Rasulullah SAW. Di antaranya ada Khalid bin Walid. Terjadi pertempuran yang sengit dengan anak panah sambil terus berusaha menyeberangi parit. Kaum kafir menunggu kelengahan dari pihak Muslim untuk menyeberangi parit. Dan serangan serta upaya ini terus berlanjut secara berkala. Pada kesempatan ini, Wahsy bin Harb membunuh Tufail bin Nu'man, atau menurut beberapa riwayat, Tufail bin Malik bin Nu'man al-Ansari, dengan tombak kecilnya. Hazrat Sa'ad bin Mu'az juga terkena anak panah yang melukainya, dan beberapa hari kemudian, beliau syahid karena luka tersebut. Inilah hari di mana bahkan sulit bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya karena kesibukan yang terus-menerus dan serangan yang berulang pada hari itu. Tampaknya, perawi kemudian tidak dapat menjaga rincian peristiwa dengan tepat. Beberapa waktu kemudian, muncul riwayat bahwa pada hari itu, umat Islam termasuk Nabi SAW tidak dapat melaksanakan sholat zuhur maupun asar hingga matahari terbenam. Ini umumnya diriwayatkan sebagai kisah, dan sholat-sholat ini dilaksanakan setelah matahari terbenam. Beberapa sejarawan bahkan melebih-lebihkan dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengembalikan matahari yang telah terbenam agar umat Islam dapat melaksanakan sholat zuhur dan asar. Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Tidak diragukan bahwa hari itu adalah hari yang sangat sulit, di mana semua Muslim, termasuk Nabi Muhammad SAW, berada di bawah serangan yang terus-menerus. Tetapi tidak benar bahwa mereka semua, terutama Nabi SAW, tidak dapat melaksanakan sholat sama sekali. Hari-hari itu memang sulit, tetapi tidak sampai mereka tidak bisa sholat sama sekali. Pada hari itu pun mereka tetap melaksanakan sholat, namun dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang terus-menerus. Tampaknya pada waktu asar, jumlah serangan musuh meningkat, sehingga mungkin ada kesulitan dalam melaksanakan sholat asar, dan mungkin sholat dilaksanakan dalam waktu yang sempit. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan hal ini sebagai berikut. Tidaklah benar bahwa semua sholat umat Islam pada hari itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Seperti yang terbukti dari riwayat-riwayat yang sahih, yang terjadi hanyalah karena saat itu, sholat khauf, yaitu sholat dalam keadaan takut, belum disyariatkan, maka karena bahaya dan kesibukan yang terus-menerus, hanya satu sholat, yaitu sholat asar yang terlambat,
yang kemudian digabungkan dengan sholat maghrib. Menurut beberapa riwayat, hanya sholat zuhur dan asar yang dilaksanakan tidak pada waktunya. Hazrat Muslim Maud juga telah menjelaskan hal ini. Beliau menulis bahwa suatu hari serangan menjadi begitu hebatnya sehingga beberapa sholat umat Islam tidak bisa dilaksanakan tepat pada waktunya. Hal ini sangat menyedihkan Rasulullah SAW sehingga beliau berdoa, semoga Allah menghukum orang-orang kafir. Mereka telah mengganggu sholat-sholat kita. Ini memberikan gambaran besar tentang akhlak Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwa hal yang paling berharga bagi beliau di dunia ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal saat itu musuh mengepung Madinah dari segala penjuru. Nyawa para wanita dan anak-anak Madinah beserta para prianya berada dalam bahaya. Ketika setiap saat hati penduduk Madinah berdebar-debar khawatir bahwa musuh akan menyusup masuk, keinginan Rasulullah SAW tetaplah agar bagaimana ibadah kepada Allah Ta'ala dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dengan baik. Bahkan dalam keadaan yang sangat mencekam, keinginan beliau hanyalah agar ibadah tidak terlewatkan. Ibadah umat Islam tidak seperti orang Yahudi, Kristen, atau Hindu yang hanya dilakukan 1 hari dalam seminggu. Tetapi umat Islam beribadah 5 kali sehari semalam dalam waktu yang sangat berbahaya, yakni bahkan sholat sekali sehari pun adalah sulit bagi manusia, apalagi 5 waktu, dan dilakukan dengan baik secara berjamaah. Namun bahkan dalam hari-hari yang berbahaya ini, Rasulullah SAW tetap melaksanakan kelima sholat ini tepat pada waktunya. Dan jika suatu hari, karena serangan hebat musuh, beliau tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan tenang dan nyaman pada waktunya, beliau merasa sangat sedih. Hazrat Masih Maud alaihissalam, sang hakim yang adil di zaman ini, telah menyatakan semua riwayat yang menyebutkan pelaksanaan sholat-sholat ini di malam hari sebagai lemah, dan hanya menerima 1 riwayat yang benar yang menyebutkan sholat asar dilaksanakan dalam waktu yang lebih sempit dari biasanya. Dalam menjawab keberatan seorang pendeta tentang Rasulullah SAW yang melewatkan 4 sholat dalam perang Khandak, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, mengenai 4 sholat yang dijamak saat menggali parit, jawaban atas prasangka bodoh ini adalah bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak ada kesulitan dalam agama, yaitu tidak ada kesulitan yang dapat menyebabkan kehancuran manusia. Oleh karena itu, Dia, yakni Tuhan, telah memerintahkan untuk menjamak dan mengkasar sholat dalam keadaan darurat dan bencana. Namun, dalam peristiwa ini, tidak ada suatu hadis yang terpercaya yang menyebutkan dijamaknya 4 sholat. Bahkan dalam Fathul Bari, yakni Syarah Sahih Bukhari, tertera bahwa yang sebenarnya terjadi hanyalah 1 sholat, yaitu sholat asar, dilaksanakan dalam waktu yang lebih akhir dari biasanya. Jika Anda ada di hadapan kami saat itu, kami akan bertanya kepada Anda dari mana Anda mendapatkan riwayat ini. Apakah ini adalah riwayat yang disepakati bahwa 4 sholat telah terlewatkan? 4 sholat memang bisa dijamak menurut syariat, yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ya, ada 1 riwayat yang lemah yang menyatakan bahwa sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dilaksanakan bersama-sama. Tetapi hadis-hadis sahih lainnya menolak ini dan hanya membuktikan bahwa sholat asar dilaksanakan dalam waktu yang sempit atau di penghujung akhir. Bagaimanapun, jelas bahwa semua sholat hari itu tidak dijamak. Tetapi, sholat asar dilaksanakan dalam waktu yang sempit. Waktunya tinggal sedikit, dan Rasulullah SAW juga menyesalkan bahwa sholat tidak bisa dilaksanakan dengan tenang dan benar. Berkenaan dengan rincian Perang Ahzab, lebih lanjut tertera, Perang Khandak adalah perang yang menegangkan bagi umat Islam. Selain ketakutan akan perang, kelaparan dan cuaca yang keras juga mencapai puncaknya.
Mereka harus berpuasa selama beberapa waktu. Selama itu, ada bantuan yang bersifat gaib datang, yaitu ketika sekelompok muslim yang bersenjata yang sedang pergi untuk menguburkan kerabat mereka, mereka menemukan 20 unta yang membawa gandum. Unta-unta ini dikirim oleh Bani Quraiza sebagai perbekalan untuk Quraisy Mekah. Perbekalan ini dikirim atas permintaan khusus Huyai bin Akhtab. Setelah adanya pertempuran kecil, mereka berhasil menguasai semua unta ini dan mempersembahkannya kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang bekerja di parit makan darinya, dan beberapa unta disembelih, dan sisanya dibawa ke Madinah setelah perang berakhir. Ketika Abu Sufyan, Panglima Quraisy, mendengar berita ini, ia berkata, "Betapa sialnya Huyai. Sekarang ketika kita kembali, kita bahkan tidak akan memiliki hewan untuk membawa perlengkapan kita." Dalam keadaan perang, hal seperti demikian adalah diperbolehkan sebagaimana mereka yaitu musuh telah mengepung. Jika kaum muslim menguasai perbekalan musuh, itu adalah hal yang sepenuhnya dibenarkan. Mengenai doa Rasulullah SAW terhadap Ahzab, yaitu pasukan persekutuan, disebutkan sebagai berikut. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang pada hari Senin, Selasa dan Rabu antara waktu zuhur dan asar. Beliau meletakkan selendang beliau, berdiri dan mengangkat tangan beliau untuk berdoa melawan Ahzab. Jabir meriwayatkan bahwa mereka melihat rona kegembiraan di wajah Rasulullah SAW. Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa melawan Ahzab. Abu Nuaim menambahkan bahwa Nabi SAW menunggu sampai matahari tergelincir, lalu berdiri di antara orang-orang dan bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian berharap untuk bertemu musuh, tetapi mintalah keselamatan kepada Allah. Namun jika kalian bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma munzilal kitabi, sari'ul hisabi, yahzimul ahzaba, Allahumma hazimhum, wansurna alaihim." Ya Allah yang menurunkan kitab, yang maha cepat perhitungannya, kalahkanlah pasukan persekutuan. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami melawan mereka. Riwayat lain menyebutkan, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in tasha'a la tu'bad. Ya Allah, aku memohon kepadamu demi janjimu. Ya Allah, jika engkau berkehendak, tidaklah engkau disembah. Maksudnya, jika umat Islam dikalahkan, maka tidak akan ada yang menyembah Allah. Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jantung kami telah naik ke tenggorokan." Maksudnya, kami sangat ketakutan. Keadaan kami sangatlah buruk. Apakah ada kata-kata yang bisa kami ucapkan atau doa yang bisa kami panjatkan? Beliau SAW menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma astur auratana wa amin rawatina." Ya Allah, tutupilah aib kami dan hilangkanlah ketakutan kami. Hazrat Muslim Maud juga menerangkan, beberapa orang Muslim datang kepada Rasulullah SAW dengan cemas dan berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan telah menjadi sangat berbahaya. Sekarang tampaknya tidak ada harapan bagi Madinah untuk selamat. Mohon berdoalah kepada Allah Ta'ala secara khusus saat ini dan ajarkanlah kami doa yang dengan membacanya karunia Allah akan turun kepada kami." Beliau bersabda, "Janganlah cemas, berdoalah agar Dia menutupi kelemahan kalian." Kemudian beliau sendiri berdoa, "Allahumma munzilal kitabi, sari'al hisabi, ihzimil ahzaba, Allahumma ihzimhum, wazalzilhum." Dan juga berdoa, "Ya sarikhul makrubin, ya mujibul muttarrin, ikshif ahammi wa ghammi wa karbi, fa innaka tara ma nazala bi wa bi ashabi." Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat perhitungannya, kalahkanlah pasukan persekutuan.
Ya Allah, kalahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. और हमें इन पे गलबा अता दे और उनके इरादों को मुस्तज़ल कर दे. Terjemahan dari doa tersebut adalah, wahai yang mendengar doa orang-orang yang menderita, लोगों की पुकार का जवाब देने वाले, wahai yang menjawab seruan orang-orang yang dalam kesusahan, मंदों की दुआ सुनने वाले, एक घबराहट hilangkanlah kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasanku, karena Engkau Maha mengetahui musibah-musibah yang menimpa aku dan para sahabatku. Sejarah mencatat bahwa perang telah mencapai puncaknya dan pasukan Quraisy Mekah serta sekutu mereka telah lelah dengan pengepungan yang panjang. Mereka ingin segera memberikan pukulan terakhir untuk mengakhiri umat Islam. Dari sudut pandang pertempuran, umat Islam telah terkepung dari segala arah dan juga oleh sekutu mereka, yaitu Banu Quraiza, yang berada di dalam Madinah. Semua hal ini adalah cukup untuk meningkatkan harapan dan semangat orang-orang kafir. Mereka ingin menyerang bersama-sama dan menghancurkan Madinah. Di saat para pemimpin kafir merencanakan strategi mereka, rencana Allah Ta'ala adalah berbeda. Seperti pepatah mengatakan, manusia berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Maka Allah Ta'ala pun memulai pertolongan gaibnya. Dalam menjelaskan rincian ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, seorang bernama Nuaim bin Mas'ud dari cabang suku Ashja dari suku Ghatfan yang berperang melawan umat Islam, ia tiba di Madinah. Orang ini telah menjadi Muslim dalam hatinya, tetapi kaum kafir belum mengetahui tentang keislamannya. Memanfaatkan keadaan ini, ia dengan sangat cerdik mengambil tindakan yang menyebabkan perpecahan di antara kaum kafir. Pertama-tama, Nuaim bin Mas'ud pergi ke suku Banu Quraiza. Karena dia memiliki hubungan yang lama dengan mereka, ia bertemu dengan para pemimpin mereka dan berkata, menurut saya, kalian tidak melakukan hal yang benar dengan mengingkari perjanjian dengan Rasulullah SAW dan bergabung dengan Quraisy dan Ghatfan. Quraisy dan Ghatfan hanyalah tamu di Madinah untuk beberapa hari, tapi kalian harus tetap tinggal di sini, karena ini adalah tanah air kalian dan kalian harus berurusan dengan kaum muslim di sini. Ingatlah bahwa Quraisy dan yang lainnya tidak akan memikirkan kalian saat mereka telah pergi nanti, dan mereka akan meninggalkan kalian begitu saja di bawah belas kasihan kaum muslim. Jadi setidaknya lakukanlah ini. Mintalah Quraisy dan Ghatfan untuk memberikan beberapa orang mereka sebagai sandera kepada kalian, sehingga kalian bisa merasa yakin bahwa tidak akan ada pengkhianatan terhadap kalian. Para pemimpin Banu Quraiza memahami perkataan Nuaim dan setuju untuk meminta sandera dari Quraisy untuk menghindari masalah di kemudian hari. Setelah itu, Nuaim bin Mas'ud pergi ke para pemimpin Quraisy dan berkata, Banu Quraiza takut mereka akan menghadapi masalah setelah kalian pergi. Jadi mereka goyah dalam aliansi atau persekutuan ini dengan kalian. Mereka berencana untuk meminta beberapa sandera dari kalian sebagai jaminan. Tapi jangan sekali-kali memberikan sandera kepada mereka. Bisa jadi mereka akan mengkhianati kalian dan menyerahkan sandera kalian kepada kaum muslim dan sebagainya. Dengan cara yang sama, ia pergi ke sukunya, yaitu suku Ghatfan. Ia mengatakan hal-hal yang serupa kepada mereka. Sekarang,
Atas kehendak Allah Ta'ala, kebetulan Quraisy dan Ghatfan sudah merencanakan untuk melancarkan serangan bersama-sama terhadap kaum muslim. Mereka berencana untuk menyerang dari semua sisi kota pada waktu yang bersamaan, sehingga kaum muslim, karena jumlah mereka yang sedikit, tidak akan mampu melawan, dan garis pertahanan mereka akan runtuh di suatu tempat, dan kelak memberi jalan bagi para penyerang. Dengan niat ini, mereka mengirim pesan ke Banu Quraiza, mengatakan bahwa pengepungan telah berlangsung lama dan orang-orang telah mulai lelah. Mereka mengusulkan agar semua suku bergabung untuk melancarkan serangan bersama-sama terhadap kaum muslim keesokan harinya dan meminta Banu Quraiza untuk bersiap-siap untuk serangan tersebut. Banu Quraiza yang sebelumnya telah berbicara dengan Nuaim bin Mas'ud menjawab bahwa besok adalah hari Sabat mereka, jadi mereka tidak bisa ikut serta. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam serangan kecuali Quraisy dan Ghatfan menyerahkan beberapa orang mereka sebagai jaminan atau sandera bahwa tidak akan ada pengkhianatan kepada mereka di kemudian hari. Ketika jawaban ini disampaikan kepada Quraisy dan Ghatfan, mereka terkejut dan mengatakan bahwa Nuaim memang benar tentang Banu Quraiza yang berencana untuk mengkhianati mereka. Di sisi lain, ketika Banu Quraiza menerima jawaban dari Quraisy dan Ghatfan bahwa mereka tidak akan memberikan sandera dan Banu Quraiza harus datang membantu tanpa syarat, Banu Quraiza berkata bahwa Nuaim memang memberi mereka nasihat yang benar bahwa niat Quraisy dan Ghatfan tidaklah baik. Dengan demikian, berkat strategi cerdik dari Nuaim, perpecahan dan perselisihan muncul di kubu orang-orang kafir. Kedua pihak menjadi curiga satu sama lain. Ini adalah siasat yang digunakan oleh Nuaim, tetapi kehebatan Nuaim adalah bahwa dalam melaksanakan misi yang begitu sulitnya ini, ia berusaha keras untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebohongan yang jelas. Menggunakan siasat, taktik, atau strategi untuk melindungi diri dari kejahatan musuh bukanlah hal yang patut dikritik, melainkan ini adalah bagian penting dari perang yang dapat sangat membantu dalam mengalahkan musuh yang zalim dan mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, beberapa hari kemudian, kedua pihak tersebut memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap kaum muslim pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada saat itu, pertolongan Allah Ta'ala muncul dengan cara yang luar biasa, yang rinciannya adalah sebagai berikut. Seorang pria bernama Nuaim dari suku Ghatfan adalah seseorang yang dalam hatinya adalah muslim. Ia juga datang bersama orang-orang kafir, tetapi menunggu kesempatan untuk membantu kaum muslim. Apakah yang bisa dilakukan oleh satu orang sendirian? Tetapi ketika ia melihat bahwa orang-orang Yahudi juga telah bergabung dengan orang-orang kafir, dan tampaknya tidak lagi ada cara untuk melindungi kaum muslim, maka ia menjadi sangat tergerak oleh keadaan ini, sehingga ia memutuskan bahwa bagaimanapun juga ia harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan cobaan ini. Jadi, ketika diputuskan bahwa kedua pihak akan melancarkan serangan bersama pada suatu hari, ia pergi ke Banu Quraiza dan berkata kepada para pemimpin mereka, "Jika pasukan Arab melarikan diri, apa yang akan dilakukan kaum muslim terhadap kalian? Kalian adalah sekutu kaum muslim, dan kalian bisa membayangkan hukuman apa yang akan kalian terima sebagai akibat dari melanggar perjanjian yang telah kalian buat." Hati mereka menjadi sedikit takut dan mereka bertanya, "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Nuaim berkata, "Ketika orang-orang Arab itu meminta kalian untuk melakukan serangan bersama-sama, mintalah kepada orang-orang musyrik itu untuk mengirimkan 70 orang mereka sebagai jaminan atau sandera. Mereka akan melindungi benteng-benteng kita, dan kita akan menyerang Madinah dari belakang." Kemudian dia pergi ke para pemimpin orang-orang musyrik dan berkata kepada mereka, "Orang-orang Yahudi ini adalah penduduk Madinah. Jika pada saat yang kritis mereka mengkhianati kalian,
apa yang akan kalian lakukan? Jika mereka meminta sandera dari kalian untuk menyenangkan kaum muslim dan mendapatkan pengampunan atas kesalahan mereka, dan kemudian menyerahkan orang-orang kalian kepada kaum muslim, apa yang akan kalian lakukan? Kalian harus menguji mereka untuk melihat apakah mereka tetap setia atau tidak, dan segera ajak mereka untuk secara pasti melakukan serangan bersama. Para pemimpin orang kafir menganggap saran ini benar dan mengirimkan pesan kepada orang-orang Yahudi keesokan harinya bahwa mereka ingin melakukan serangan bersama-sama dan meminta orang-orang Yahudi untuk menyerang besok dengan pasukan mereka. Banu Quraiza menjawab, "Pertama, besok adalah hari Sabat kami, dan kami tidak menyerang pada hari Sabat. Jadi kami tidak bisa berperang pada hari itu. Kedua, kami adalah penduduk Madinah dan kalian adalah orang luar. Jika kalian meninggalkan pertempuran dan pergi, apa yang akan terjadi pada kami? Karena itu berikanlah kami 70 orang sebagai sandera. Hanya dengan begitu kami akan bergabung dalam pertempuran." Karena hati orang-orang kafir sudah dipenuhi keraguan, mereka menolak untuk memenuhi permintaan ini dan berkata, "Jika persekutuan kalian dengan kami tulus, maka tidak ada alasan untuk permintaan semacam ini." Kejadian ini mulai menimbulkan keraguan di hati orang-orang Yahudi dan juga di hati orang-orang kafir. Dan sebagaimana biasa, ketika keraguan muncul di hati, maka semangat keberanian juga menjadi hilang. Kemudian Allah Ta'ala juga menampakkan takdirnya dalam bentuk angin kencang pada suatu malam, yang menyebabkan pasukan sekutu atau berbagai suku musyrik yang menyerang harus melarikan diri. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Allah Ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang pada malam yang sangat dingin, yang membalikkan panci-panci orang kafir dan melemparkan periuk-periuk mereka. Baladuri menulis, kemudian Allah Ta'ala membantu kaum muslim melawan orang-orang kafir melalui angin. Ini adalah angin pasir yang memenuhi mata mereka, memasukkan kelemahan dan rasa takut ke dalam diri mereka. Orang-orang musyrik mundur dan kembali ke perkemahan mereka, sementara angin terus bertiup ke arah mereka, dan para malaikat menutupi mereka, merusak mata mereka, sehingga mereka pun kembali pulang. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Mungkin hasil dari upaya damai Nuaim bin Mas'ud ini akan sia-sia, dan setelah adanya keraguan dan kegoyahan yang sementara, semangat persatuan dan keteguhan akan muncul kembali di antara orang-orang kafir. Namun, atas kehendak Allah, setelah kejadian-kejadian ini, pada malam hari bertiup angin yang sangat kencang, yang menimbulkan kekacauan hebat di perkemahan luas orang-orang kafir yang berada di tempat terbuka. Tenda-tenda tercabut, tirai-tirai kemah robek dan beterbangan, panci-panci terbalik dan jatuh ke tungku, dan hujan pasir dan kerikil memenuhi telinga, mata, dan hidung orang-orang. Yang paling buruk adalah api-api milik suku mereka yang sesuai dengan tradisi kuno Arab. Mereka jaga dengan sangat hati-hati agar tetap menyala pada malam hari, mulai padam, seperti halnya jerami yang berterbangan ke sana kemari. Mereka sangat meyakini bahwa api-api ini tidak boleh padam. Pemandangan ini memberikan pukulan berat pada hati orang-orang kafir yang percaya takhayul, yang sudah goyah karena lamanya pengepungan yang menyiksa dan karena pengalaman pahit adanya ketidakpercayaan di antara persekutuan mereka. Hasilnya mereka tidak bisa bersatu seperti semula, dan sebelum fajar, ufuk Madinah telah bersih dari debu pasukan kafir. Alhasil ketika datang angin kencang, Abu Sufyan memanggil para pemimpin Quraisy di sekitarnya dan berkata, "Kesulitan kita semakin bertambah. Tidaklah bijaksana untuk tinggal di sini lebih lama. Sebaiknya kita kembali dan aku akan pergi bagaimanapun juga." Setelah mengatakan ini, ia memerintahkan orang-orangnya untuk kembali dan ia naik ke untanya. Namun dalam kepanikannya, ia lupa melepaskan ikatan kaki unta itu dan baru menyadarinya ketika unta itu tidak bergerak setelah dia naik. Saat itu, Ikrimah bin Abu Jahal berdiri di dekat Abu Sufyan dan berkata dengan nada yang agak pahit, "Abu Sufyan, kamu adalah panglima pasukan. Kamu adalah pemimpin pasukan dan kamu melarikan diri meninggalkan pasukan tanpa memikirkan yang lain." Abu Sufyan merasa malu, turun dari untanya dan berkata,
"Baiklah, aku tidak akan pergi sekarang, tapi bersiaplah dengan cepat dan tinggalkanlah tempat ini secepat mungkin." Orang-orang pun mulai bersiap-siap dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, Abu Sufyan naik ke untanya dan berangkat. Sampai saat itu, Banu Ghatfan dan suku-suku lainnya tidak mengetahui tentang pelarian Quraisy ini. Tetapi ketika perkemahan Quraisy mulai kosong dengan cepat, yang lain juga mendapatkan berita tentang hal ini yang membuat mereka panik dan akhirnya mengumumkan keberangkatan mereka. Banu Quraiza juga kembali ke benteng-benteng mereka, dan Huyai bin Akhtab, pemimpin Banu Nadir, juga pergi ke benteng-benteng mereka. Dengan demikian, sebelum cahaya fajar menyingsing, seluruh medan perang telah kosong. Dalam perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan ini, kaum muslim sebelumnya yang hampir dikalahkan kemudian menjadi pemenang. Keadaannya berubah secara drastis dari ancaman akan diduduki oleh orang-orang kafir menjadi kemenangan bagi kaum muslim. Hazrat Muslim Maud juga menjelaskan rincian ini di mana beliau bersabda, ketika pasukan kafir yang dengan membawa keraguan dan kecurigaan pergi ke tenda mereka untuk beristirahat pada malam hari, Allah Ta'ala membuka jalan lain untuk pertolongan dari langit. Pada malam hari, angin kencang bertiup yang merobek tirai-tirai, menjatuhkan panci-panci dari tungkunya, dan memadamkan api beberapa suku. Di antara orang-orang musyrik Arab, ada kebiasaan untuk menjaga api tetap menyala sepanjang malam, dan mereka menganggap ini sebagai pertanda baik. Suku yang apinya padam akan menganggap hari itu sebagai hari yang sial bagi mereka, dan mereka akan mengangkat tenda mereka dan mundur dari medan perang. Sesuai dengan kebiasaan ini, suku-suku yang apinya padam mengangkat tenda mereka dan mulai mundur, bermaksud untuk menunggu satu hari sebelum bergabung kembali dengan pasukan. Namun karena perselisihan pada siang hari, keraguan telah muncul di hati para pemimpin pasukan. Ketika suku-suku di sekitar melihat beberapa suku mundur, mereka mengira bahwa mungkin orang-orang Yahudi telah bergabung dengan kaum muslim dan melancarkan serangan malam, dan suku-suku di sekitar mereka sedang melarikan diri. Akibatnya, mereka juga mulai dengan cepat mengemas perkemahan mereka dan mulai melarikan diri dari medan perang. Abu Sufyan sedang berbaring dengan nyaman di tendanya ketika ia menerima berita tentang kejadian ini. Ia panik dan naik ke untanya yang masih terikat dan mulai menendang-nendangnya. Akhirnya, teman-temannya mengingatkannya tentang kebodohan yang ia lakukan. Setelah itu, tali-tali unta dilepaskan dan dia juga melarikan diri dari medan perang bersama para pengikutnya. Ketika keadaan orang-orang kafir menjadi seperti ini, Rasulullah SAW mengirim Huzaifah bin Yaman untuk mengumpulkan informasi. Rinciannya dijelaskan dalam Sirat Khotamun Nabiyyin sebagai berikut. Pada malam yang sama, ketika orang-orang kafir melarikan diri dari medan perang, Rasulullah SAW memanggil para sahabat di sekitar beliau dan bertanya, "Adakah di antara kalian yang bersedia pergi dan mencari tahu keadaan pasukan musuh?" Namun para sahabat melaporkan bahwa pada saat itu udara sangat dingin dan mereka berada dalam keadaan ketakutan, kelelahan dan kelaparan, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa memiliki kekuatan untuk menjawab atau bergerak dari tempatnya. Akhirnya Nabi SAW memanggil Huzaifah bin Yaman dengan menyebut namanya. Huzaifah bangkit dengan menggigil kedinginan dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Beliau dengan penuh kasih sayang mengusap kepala Huzaifah, mendoakannya dan bersabda, "Janganlah takut sama sekali dan tetaplah tenang. Insya Allah tidak ada bahaya yang akan menimpamu. Pergilah diam-diam ke perkemahan orang-orang kafir. Janganlah mengganggu siapapun dan jangan biarkan dirimu terlihat." Huzaifah berkata, "Ketika saya berangkat, saya menyadari bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kedinginan di tubuh saya." Huzaifah melanjutkan, "Tadinya saya sangat menggigil kedinginan, namun sekarang saya tidak merasakan dingin sama sekali. Bahkan saya merasa seolah-olah saya sedang berjalan melalui pemandian air hangat dan semua kecemasan saya hilang. Saat itu kegelapan malam sepenuhnya menguasai. Saya masuk ke perkemahan orang-orang kafir dengan berani namun diam-diam.
Saat itu saya melihat Abu Sufyan berdiri di suatu tempat, tengah menghangatkan diri di dekat api. Melihatnya, saya segera menyiapkan panah saya dan hampir melepaskannya. Tetapi kemudian saya teringat perintah Nabi SAW dan menahan diri. Jika saya melepaskan panah saat itu, Abu Sufyan sudah begitu dekatnya sehingga dia pasti tidak akan selamat. Saat itu Abu Sufyan sedang memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Dan kemudian dia naik ke unta di depan saya, tetapi karena kepanikan, dia bahkan lupa untuk melepaskan tali kaki untanya. Setelah itu saya kembali. Ketika saya tiba di perkemahan kami, Rasulullah SAW sedang melakukan sholat. Saya menunggu sampai beliau selesai, kemudian saya melaporkan seluruh kejadian kepada beliau. Mendengar ini, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersabda, "Ini bukanlah hasil dari usaha atau kekuatan kita sendiri. Ini semata-mata karena karunia Allah Ta'ala yang telah memukul mundur pasukan persekutuan dengan kekuatannya." Setelah itu, berita tentang pelarian orang-orang kafir segera menyebar ke seluruh perkemahan Muslim. Hazrat Muslim Maud juga menerangkan kejadian ini sebagai berikut. Pada sepertiga terakhir malam, medan perang yang sebelumnya ditempati oleh sekitar 25.000 tentara kafir menjadi kosong seperti belantara yang terbengkalai. Pada saat itu, Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW melalui wahyu, yakni kami telah menjadikan musuh-musuh engkau melarikan diri. Karena Allah Ta'ala telah memberitahu beliau, maka beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia pergi? Beliau ingin mengirim seseorang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan menyeru kepada para sahabat yang duduk di sekitar beliau. Saat itu adalah musim dingin, dan kaum muslim tidak memiliki pakaian yang cukup. Lidah mereka bahkan membeku karena dingin, dan mereka tidak bisa berbicara. Beberapa sahabat mengatakan bahwa mereka mendengar panggilan Rasulullah SAW dan ingin menjawab, tetapi tidak bisa berbicara. Hanya Huzaifah yang berkata, "Ya, wahai Rasulullah, apa yang Anda inginkan?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan kamu, aku ingin orang lain." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah ada yang bersedia?" Tetapi karena dingin yang sangat menusuk, bahkan mereka yang terjaga pun tidak bisa menjawab. Huzaifah lantas sekali lagi berkata, "Saya di sini ya Rasulullah." Akhirnya beliau mengirim Huzaifah dengan bersabda, "Allah Ta'ala telah memberitahuku bahwa Dia telah mengusir musuh kalian. Pergi dan lihatlah bagaimana keadaan musuh." Huzaifah pergi ke parit dan melihat bahwa medan perang benar-benar kosong dari tentara musuh. Hazrat Huzaifah kembali dan sambil mengucapkan kalimat syahadat, beliau memberitahu Rasulullah SAW bahwa musuh telah melarikan diri. Sisanya akan disampaikan di masa mendatang insyaAllah. Seperti yang Anda sekalian ketahui, keadaan dunia semakin memburuk dari hari ke hari dan tengah menuju kehancuran. Amerika dan kekuatan-kekuatan besar lainnya tidak ingin bertindak dengan adil. Perang terus meluas. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dan orang-orang yang tak bersalah dari dampaknya yang buruk dan mengerikan. Untuk itu, kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan memberikan perhatian yang lebih besar pada doa-doa. Setiap Ahmadi harus memperhatikan hal ini. Keadaan para Ahmadi di Pakistan semakin sangat memburuk. Berdoalah juga untuk mereka. Berdoalah juga untuk keadaan para Ahmadi di Bangladesh. Mereka juga menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله